saya Jubilela Jaan dari grup B semester 5 dengan NIM 2101073 dengan mata kuliah homiletika dengan yaitu Bapak Iwan Tarigan MTH. Di sini saya akan menyampaikan khotbah saya untuk memenuhi tugas UAS saya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau berkati hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu Bapa dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom, topik atau tema khotbah saya yaitu menguasai diri. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 16 ayat 32, yaitu orang yang sabar melebihi seorang emas pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudari, apa sih maksud dari menguasai diri? Kita 3 poin, yaitu menguasai diri dari keinginan hawa nafsu yang ada pada 1 Korintus 7 ayat 9, yaitu tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dari ayat ini saudara-saudari, kita ketahui bahwa tidak baik jikalau kita tidak dapat menguasai diri dari keinginan hawa nafsu. Maka lebih baik saudara-saudari kita cari jalan pintasnya. Artinya jika hawa nafsu tidak dapat dikendalikan atau dikuasai, maka lebih baik kita kawin saja atau yang sah-sah aja begitu. Supaya kita tidak dalam berdosa, tidak dalam melakukan kesalahan hanya karena tidak dapat menguasai diri dari hawa nafsu tadi saudara-saudari. Hawa nafsu itu apa sih saudara-saudari? Hawa nafsu itu adalah suatu hasrat dan keinginan yang tidak dapat dihilangkan, tetapi saudara-saudari dapat dikendalikan. Ilustrasinya seperti kita ketahui bahwa anak zaman sekarang sulit menguasai atau dari hawa nafsunya. Terkadang anak zaman sekarang ceroboh dalam memilih teman saudara, jerumus pada hawa nafsu yang tidak dapat terkontrol begitu. Yang kedua yaitu menguasai diri dari yang ada pada Titus akan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri. Artinya saudara-saudari, kita harus dapat menguasai diri kita dari di dalam berkarakter, karena karakter itu adalah cerminan dari diri kita itu saudara-saudari. Menguasai yang ketiga yaitu menguasai diri dalam makan, tidur, bekerja, berkata, di jalan, berkelimpahan, berkekurangan, dan lain-lain. Artinya saudara-saudari, kita harus dapat menguasai diri kita atau mengendalikan diri kita dalam berkata, makan, suka, ataupun duka saudara-saudari. Garis besar yang kedua yaitu menguasai diri dari untuk apa sih saudara-saudari kalau kita menguasai diri? Yang pertama yaitu menguasai diri dari kepentingan demi kepentingan kita bersama, yaitu pada 2 Korintus 5 ayat 13, yaitu sebab itu jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Artinya saudara-saudari, jika kita bisa menguasai diri, maka kita juga akan memiliki menjadi kepentingan, maka itu akan menjadi kepentingan kita, kepentingan bersama-sama. Atau hal itu takkan menguasai diri untuk apa sih saudara-saudari? Yang pertama, poin yang pertama yaitu saya temukan menguasai diri demi kepentingan bersama yang ada pada 2 Korintus 5 ayat 13, yaitu sebab itu jika kami tidak menguasai diri, itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Artinya saudara-saudari, kita bisa menguasai diri, maka itu juga akan kepentingan bersama-sama, atau hal itu tidak akan berpengaruh kepada kita, kepada sesama kita saudara-saudari. Jikalau kita dapat menguasai diri, maka teman atau orang-orang dekat dengan kita dapat menguasai dirinya, maka hal itu saudara-saudari dapat kita rasakan secara bersama-sama. Tetapi jikalau kita menguasai diri, maka hal itu akan menjadi kepentingan bersama-sama, dan kita rasakan hal baik tersebut secara bersama-sama saudara-saudari. Yang kedua, menguasai diri supaya memiliki iman yang ada pada Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 yaitu berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang
yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya memiliki contoh buruk tentang tidak dapat menguasai diri saudara. Yang saya memiliki ilustrasi atau gambaran contoh buruk yang dalam tidak bisa menguasai diri, yaitu yang ada pada Kain, tidak bisa menguasai diri sehingga membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Begitu juga dengan Saul yang tidak bisa menguasai diri sehingga sebagai seorang raja memburu anak menantunya yaitu Daud seperti memburu anjing atau melenyapkan kutu. Terus yang ketiga saudara-saudari, yaitu apa sih gambaran orang yang bisa menguasai diri? Menguasai diri seperti pahlawan, saudara-saudara. Kita harus menguasai diri. Jikalau kita menguasai diri, maka kita akan bangga, maka kita akan beranggapan kita adalah pahlawan karena bisa mengendalikan hal-hal yang buruk, begitu saudara-saudari. Yang ada pada Amsal 16 ayat 32, yaitu orang yang sabar melebihi seorang emas pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jika kita saudara-saudari dapat menguasai diri, maka kita akan menjadi seorang pahlawan. Dikarenakan kita bisa mengendalikan hal-hal yang buruk, saudara-saudari. Yang kedua, menguasai diri seperti nahkoda. Yang ada pada Yakobus 3 ayat 4, yaitu dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru kemudi. Artinya saudara-saudari, kita harus bisa mengontrol, mengendalikan, bahkan menguasai diri kita dari hal-hal buruk sekalipun. Maka kita dapat mengendalikan hidup kita seperti nahkoda. Contohnya adalah saudara-saudari, dalam mobil terdapat pedal gas, pedal rem, dan juga pedal rem. Seperti seorang pengemudi harus bisa menguasai dirinya. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pedal gas dan kapan waktu untuk menggunakan pedal rem tersebut, sehingga dapat memperlancar perjalanannya. Jikalau seorang pengemudi tidak dapat menguasai dirinya, maka akan terjadi kecelakaan. Atau kesimpulannya saudara-saudari, kesimpulan dari khotbah ini yaitu kedewasaan perilaku dapat dilihat dari kita bisa menguasai diri kita, yang ia seperti pahlawan, bukan seperti tembok yang roboh. Bagi mereka yang menguasai diri, tersedialah mahkota kerajaan. Sekian dari khotbah saya ucapkan terima kasih. Shalom.